few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 10-1. Di vlog kali ini kami akan menjelaskan kronologi sejarah Gedung Sasono Suko. Sebelum menjelaskan kronologinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Homsyah dari absen 5. Dan perkenalkan, nama saya Dimas Danilo Fernando dari absen 12. Saya Muhammad Rizky Maulana dari absen 19. Saya Nur Abdul Rahmat dari absen 25. Saya Dinda Yuda Permadani dari absen 1. Saya Sally Farida dari absen 30. Selamat menyaksikan. Pada masa kolonial Belanda, di daerah Jawa terdapat bangunan yang bernama Khusus, yaitu tempat pertemuan bagi masyarakat kalangan elit Eropa dan pejabat pribumi. Salah satunya adalah Gedung Sasono Suko yang berada di Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, Provinsi Jawa Tengah, dan terletak di lampu merah kantor polisi Kecamatan Cepu. Nah, gedung ini dibangun pada awal abad ke-20 untuk atau sebagai tempat untuk berkumpul, berdansa, bersosialisasi bagi masyarakat kalangan atas saat masa itu. Nah, nama Sasono Suko sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu atau dapat diartikan sebagai tempat sukacita atau balai kebahagiaan. Fungsi bangunan ini sebagai tempat untuk hiburan dan pertemuan sosial. Pada masa kejayaannya, Sasono Suko menjadi simbol kehidupan sosial kaum kolonial. Di tempat ini sering diadakan berbagai acara atau pertemuan-pertemuan penting bagi warga Belanda. Arsitekturnya memperlihatkan perpaduan gaya Eropa sebagai bangunan megah pada zamannya. Ketika masa kedudukan Jepang dimulai pada tahun 1942, kegiatan di Sasono Suko diberhentikan sepenuhnya. Gedung tersebut dialihfungsikan oleh pemerintahan militer Jepang. Di periode ini, Gedung Sasono Suko kemungkinan dijadikan sebagai pos pengawasan, tempat administrasi atau barat, menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan pendudukan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Sasono Suko kembali menjadi bagian penting bagi masyarakat sekitar. Gedung ini diambil alih oleh warga dan mulai digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat lokal. Banyak rapat-rapat organisasi pemuda, kegiatan sosial, dan pertemuan kebangsaan dilakukan di gedung ini. Tempat ini beralih fungsi dari tempat hiburan elit menjadi pusat aktivitas masyarakat sekitar. Maksudnya adalah Orde Baru sekitar tahun 1950 hingga 1990-an. Sasono Suko ini tetap digunakan sebagai pertemuan warga masyarakat. Pemerintah daerah maupun warga seringkali memanfaatkan bangunan ini seperti acara resmi, pertunjukan seni, hajatan, dan kegiatan budaya sosial. Pembangunan Sasono Suko ini menjadi saksi perjalanan masyarakat dari masa kolonial hingga masa pembangunan nasional. Kini di era modern, Sasono Suko masih menjadi kokoh sebagai salah satu peninggalan sejarah politik kolonial Belanda. Meskipun